karena ground clearance-nya tinggi, approaching angle dan departure angle-nya juga sangat baik. Bahkan approaching angle dan departure angle dari mobil ini adalah yang terbaik di kelasnya. Kami sudah tes off-road dibandingkan dengan Expander Cross dan yang lain-lainnya. Ini adalah yang terbaik, sehingga kalau misalnya kalian pakai belusukan ke kampung halaman kalian. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, gak berasa ya, akhirnya tahun ini kita kembali ketemu sama bulan Ramadan lagi. Dan kita akan berpuasa selama 1 bulan dan nanti akan ketemu Lebaran. Yes, Lebaran ini momen yang sangat penting banget mungkin buat para CVTs yang pemeluk agama Islam. Dan gak cuma Islam, bahkan ini udah jadi tradisi di seluruh Indonesia, dimana biasanya kalau saat Lebaran itu pada mudik pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan pulang kampung halaman masing-masing ini biasanya digunakan untuk para CVTs dan juga para orang-orang Indonesia ya, itu untuk ya menunjukkan bahwa mereka selama ini kalau ketika sudah merantau itu menjadi sukses atau segala macamnya ya, sudah menghasilkan menjadi orang lah ibaratnya. Nah itu caranya bagaimana? Biasanya mereka menunjukkannya dengan pakai mobil baru. Yes. Nah, kebetulan kami sedang bersama XL7 terbaru yang mana tahun 2023 lalu mendapatkan facelift, mendapatkan ubahan yang lumayan banyak seperti baterai baru dan segala macamnya, yang membuat mobil ini lagi-lagi menurut kami XL7 ini cocok banget untuk menjadi mobil yang kalian bawa ke keluarga kalian di kampung atau ke kampung halaman dan menunjukkan bahwa kalian sudah sukses dan bisa mengakomodir hasrat kalian ketika ingin pulang kampung bersama keluarga kalian. Gak cuma keluarga kecil, tapi keluarga besar kalian. Kenapa bisa begitu? So ini dia CVT Review 5 alasan kenapa XL7 cocok banget menjadi mobil kalian untuk mudik tahun 2024. XL7 tahun 2023 lalu mendapatkan ubahan yang lumayan signifikan. Jadi dia dapat ubahan tampilan, ubahan pada interior, dan ubahan pada spesifikasi, yang membuat kami sangat menyarankan sekali para CVTs untuk memilih mobil ini untuk menjadi mobil untuk libur Lebaran tahun 2024 ini. Kenapa begitu? Langsung aja tanpa berlama-lama. Nomor pertama yaitu ubahan pada desainnya. Yes, kalau kalian misalnya suka mobil-mobilnya Suzuki, fansnya Suzuki, menurut kami XL7 ini bisa menjadi titik paling kerennya kalian kalau misalnya kalian bawa ke kampung. Karena kesannya kalian bawa mobil yang cukup besar, SUV, 7-seater, dan apalagi kalau misalnya kalian pilih warna Savana Ivory dan juga warna yang hitam untuk varian Alfa gitu ya. Kalian pasti di kampung halaman kalian rasanya tuh seperti bawa mobil yang sangat modern, apalagi yang warna Savana Ivory, dan rasanya tangguh banget, keren, maco ketika kalian bawa yang warna hitam, yang all black XL7. Menurut kami yang all black XL7 yang varian Alpha itu sangar banget. Velgnya hitam, grill depannya hitam gitu ya. Itu rasanya kayak sangar banget, apalagi memang di lampunya jadi kayak ada kesan aksen-aksen di smoke gitu pada headlampnya, sehingga membuat rasanya ini kayak sangar banget, maco banget. Dan terasa banget ada ubahan-ubahan pada bagian desain yang membuatnya lebih modern dan juga lebih fresh di event di tahun 2024 ini. Jadi dari sisi desain, meskipun ubahannya minim menurut kami, tapi
kami rasa kalian pakai itu pagi dengan warna baru ya, Savana Ivory gitu ya, rasanya keren banget. Apalagi warna hitam juga keren juga, rasanya kayak maco banget gitu. Yang kedua, kepraktisan dari mobil XL7 yang menurut kami belum ada lawannya. Yes, meskipun sekarang secara legroom ya Stargazer X sedikit lebih baik ya dibandingkan dengan XL7, tapi kalau secara overall legroom, akomodasi dan juga kepraktisan yang memenuhi semua aspek menurut kami adalah XL7 Hybrid. Kenapa? Karena secara legroom dia tergolong ya masih kedua terbesar di kelasnya, tapi secara kepraktisan, bagasi, wah, dia belum ada lawan. Bayangkan kalian misalnya mau mudik sama anggota keluarga kalian yang isinya lebih dari 5, harus 7 orang penumpang, full sampai belakang terisi kursinya. Misalnya di rumah kalian ada, kalian keluarga dari isinya 4 orang, kalian berdua pasangan, terus juga anak 2, terus ada mertua, suami istri, mertua, terus juga ada adik gitu ya, adik kalian yang tinggal sama kalian gitu misalnya, jadi full sampai belakang terisi, tapi masih tetap harus bawa koper-koper yang besar. Bayangkan, mobil apa yang range harganya 300 juta bisa mengakomodir itu? Yang dari 100 juta sampai 300 juta nggak ada, bahkan sampai 400 juta belum ada, sampai 500 juta nggak ada guys, cuma XL7 yang bisa. Yes, dia even sampai baris 3 ya tegak, kalian masih bisa duduk, nggak usah di baris 3 jadi duduknya mepet gitu ya, nggak usah. Kalian bisa, kopernya masih bisa mengakomodir itu semua, masih bisa dibawa 2 koper besar masuk di belakang, mau diselipin softback juga masih bisa. Itu keluarga sih bakal happy banget karena memang kapasitas mobil ini luar biasa. Nggak usah bawa koper besar deh, kalian bagi-bagi kopernya, koper besar itu yang full size dibagi misalnya medium size-nya jadi 4, masih bisa di belakang. Jadi bayangkan kalian harus bepergian sama keluarga kalian keluar kota, pulang kampung halaman gitu ya, misalnya di kampung halaman kalian juga jalannya harus bareng-bareng gitu ya biar hemat ongkos. Mobil kalian ini XL7 Hybrid bisa mengakomodir itu. Yang ketiga yaitu adalah hemat ongkos, karena kami tadi bilang bahwa mobil ini punya hemat ongkos. Yes, XL7 Hybrid menjadi varian mild hybrid Suzuki pertama yang sudah diimbuhi dengan baterai 10 ampere 12 volt untuk di Indonesia. Meskipun akhirnya sekarang ada R3 juga yang varian cruise hybrid sudah diberikan spesifikasi seperti itu. Mesinnya diimbuhi dengan mesin K15B dengan tenaga 104,7 PS, torsi 138 Nm, dengan pilihan transmisi 4 percepatan dan 5 percepatan otomatis, tapi dikawinkan dengan teknologi mild hybrid yaitu ISG, Integrated Starter Generator, yang mana motor listrik ISG itu disupport dengan kapasitas baterai sebesar 10 ampere 12 volt. Jadinya bisa menghasilkan efisiensi berkendara yang sangat luar biasa. Kami sudah tes, dalam kota aja bisa tembus di 17,7 km per liter, luar kota bisa lebih dari 19 km per liter, bisa lebih dari 20 km per liter. Jadi irit banget kalau di average kan, kalau misalnya kalian keluar kota gitu ya, bercruising santai, kecepatan santai, apalagi kecepatan mudik gitu keluar kota gitu kan, kalian masih bisa 20 km per literan. Bayangkan kalau yang benar-benar full hybrid itu kalau lu keluar kota itu listriknya jarang ngebantu kan, which is bikin ujungnya malah lebih boros. Dan beberapa pengetesan nggak cuma kami, itu malah justru lebih boros untuk rute luar kotanya. Sedangkan kalau mau pulang kampung halaman kan ya berarti rute luar kota kan, logiknya kan begitu. Jadi kalau kalian mau pakai pulang kampung, ini lebih efisien. Yang keempat yaitu adalah ground clearance tinggi, bentuk SUV. Yes, meskipun R3 juga cukup menarik ya, spesifikasinya sama dengan mobil ini, basisnya juga mirip, kepraktisannya pasti juga mirip. Walaupun secara desain mungkin beberapa orang akan lebih suka R3 karena dengan desain yang lebih baru, lebih fresh. Tapi XL7 unggul dalam soal dimensi. Yes, dia punya ground clearance yang sangat tinggi yaitu di 200 mm. Artinya kalau kalian pakai mobil ini ke kampung halaman kalian, yang dimana di kampung halaman kalian mungkin belum benar-benar jalanannya rata, masih banyak jalanan yang rusak gitu ya, jalannya masih ya belum seperti jalanan kota besar gitu. Pakai XL7 selain bisa mengakomodir penumpang sampai 7 penumpang lebih di belakang, terus dengan barang banyak, kalian mau melewati jalanan yang juga tidak rata masih sangat bisa diakomodir.
karena ground clearance-nya tinggi, approaching angle dan departure angle-nya juga sangat baik. Bahkan approaching angle dan departure angle dari mobil ini adalah yang terbaik di kelasnya. Kami sudah tes off-road dibandingkan dengan Expander Cross dan yang lain-lainnya. Ini adalah yang terbaik, sehingga kalau misalnya kalian pakai belusukan ke kampung halaman kalian, ini adalah mobil yang paling worth to buy, karena dimensinya mungkin kalau secara ground clearance gak beda jauh ya, kalah dengan beberapa rivalnya, tapi approaching sama departure angle-nya lebih baik si XL7 ini. Jadi ya, kalian bisa pakai mobil ini ke berbagai macam medan, meskipun dia sejatinya masih SUV keluarga gitu ya. Luar biasa. Yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah harga dan promonya. Nah, sebagai mobil yang emblemnya S, pasti promonya tuh menarik banget. Karena seperti kita tahu, Suzuki itu sangat generous soal promo dari mobil-mobilnya. Nah, kebetulan nih kita lagi deket sama Suzuki Cipulir, kita tanya dulu nih. Tahun 2024 bulan Maret nih ya, bulan puasa gini, lagi ada promo apa ya? Kita samperin deh. Nah, sekarang kita sudah sama Mbak Windy. Apa kabar, Mbak? Sehat, baik. Ya. Wah, Mbak Windy puasa nggak nih? Puasa, oh puasa alhamdulillah ya. Jangan lemes tapi ya, Mbak ya? Iya, harus. Aku mau nanya nih soalnya nih. Boleh. Nggak boleh lemes pokoknya. Tenang Mbak, tapi aku nggak bikin viral. Lagi tadi aku lagi bahas soal XL7 itu cocok banget jadi mobil buat mudik. Bener. Gitu. Jadi dari 4 itu alasannya, yang kelima itu harga sama promosinya. Karena aku tahu nih, tipikal Suzuki itu harganya biasanya sama promosinya suka menarik banget nih. Pasti selalu. Pasti selalu Pasti ya. selalu. XL7 nih Mbak, XL7 Hybrid. Ya. Sekarang tahun 2024 di bulan Ramadan, Maret, April. Harganya berapa sekarang? Nah, untuk 2024 ya. Yes. Nah, untuk yang ZMT 258.600.000. Oke. ZAT 269.600.000. Oke. Oke, kemudian yang beta manual 286.400.000. Oke. Beta Matic 297.400.000. Dan untuk tipe yang paling tinggi itu di Alfa MT 296.400.000. Okay. Dan Alfa AT itu 307.400.000. Jadi yang paling tinggi sekarang tetap 307 juta ya? 307 juta. Oh, masih worth it banget. Tapi boleh dong ada diskonnya, Mbak. Nah, nanti kalau diskonnya langsung chat Windy aja. Oke, sekarang chat Windy ya. Oh, sejak terakhir kita ketemu memang sekarang jadi lebih hati-hati Mbak Windy ya. Iya, betul. Oh, luar biasa nih sekarang ya. Oke, hubungin aja Mbak Windy, nanya diskonnya. Soal diskonnya ada di sini. Jadi kalian bisa lebih tahu nih kira-kira harga dari XL7 ini bisa jadi berapa. Nah, tentuin sendiri Mas Mbak Windy ya. Oke Mbak Windy. Tapi kalau soal angsuran ada dong, boleh dong dijabarin. Angsuran boleh ya, aku jabarin ya. Nah, ini untuk unit XL7 Zeta MT. Nah, untuk angsuran ringannya nih Mas. Nah, itu DP-nya 23 juta. Oke. Angsuran 4.500.000-an selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Iya. Oke. Terus. Nah, selanjutnya itu ada yang program 50-50, 1 tahun. Oke, itu tuh bisa dipecah ya. Nah, bisa dipecah. Nah, untuk bayaran pertamanya nih Mas, 111 juta aja. Oke, pelunasannya? Pelunasannya di tahun depan itu 129 jutaan aja gitu. Sudah termasuk asuransi 1 tahun. Ini Zeta? Zeta. Oke, langsung ketebak sih sebenarnya diskonnya berapa. Kalau si Vitus yang cerdas, pasti langsung tahu itu sebenarnya diskonnya berapa. Benar. Ini udah sama bunga lagi ya? Udah. Wah, tuh, ini worth it banget sih. Oke, terus ada lagi nggak, Mbak? Nah, yang terakhir itu ada DP ringan. DP ringan berapa? DP ringan tuh DP-nya 1 juta aja. Mbak, jangan bercanda dong, Mbak. 1 juta aja. Mbak, itu sih aku dapat, itu mah THR anak-anak yang itu bisa langsung buat DP dong. Iya, benar. Jadi kalau orang tua yang dapat investasi bodong dari anak-anak yang dapat THR ya, bisa dialihkan buat ke DP ini, buat Mbak Windy. Benar. 1 juta doang, guys. Angsurannya berapa? Angsurannya ini sebenarnya masih murah banget sih Mas. Itu 5.300.000-an aja. Angsuran juga masih 5 juta, Mbak. Yes. Selama 6 tahun. itu tetap masih worth it banget. Aku pikir sampai 8 tahun enggak ya? 6 tahun doang. Wah, 1 juta, guys, DP-nya itu sih luar biasa banget. Wah, itu kalian punya, itu sih booking fee yang kami biasanya kalau booking fee minimal 5 juta gitu ya. Ini udah jadi DP. Udah jadi DP. Kembali 4 juta berarti dong? Bener.
Tapi nih Mas, kalau misalnya teman-teman di sini pecinta Suzuki ada yang mau mobil yang mirip-mirip XL7 tapi harganya lebih terjangkau, kita ada R3 Mas. Oh iya, R3 lebih terjangkau ya? Lebih terjangkau. Even kemarin baru dapat update, harganya tetap lebih terjangkau ya Mbak ya? Benar, tetap lebih terjangkau R3. Wah, berapa Mbak sekarang R3 tuh? Nah, R3 ya untuk tipe yang dari yang paling rendah nih ya. Untuk tipe GA-nya 231.400.000. Oh, dari 231 jutaan ya? Yes, benar. Terus. Kemudian untuk tipe GL manual 254.800.000. Oke. Kemudian GL Matic 265.800.000. Oke. GX manual 275.600.000. GX Matic 286.600.000. Tipe terbaru ya Mas yang kemarin di IMS itu cruise manualnya 288 juta. Oke. Nah, kemudian yang cruise Matic-nya 299 juta. Oke, tapi kalau yang varian dual tone nambah nambah 2 juta. Nambah 2 juta ya? Iya. Berarti 301 ya? Yes. Dan even itu masih jauh lebih terjangkau dibanding XL7 juga yang 307 ya? Benar. Menarik. Dan itu desainnya lebih keren, baterainya udah sama si XL7. Benar. Wah, menarik juga tuh. Oke Mbak, kalau itu udah ada diskon belum? Iya, nanti diskonnya itu tetap cat Windy. Oh, luar biasa sekarang Mbak Windy guys. Sekarang sudah lebih berhati-hati. Atau lagi puasa kayaknya ya? Kalau lagi puasa jadi orangnya lebih tenang gitu ya. Gak boleh menggebu-gebu. Bener. Ya, luar biasa. Oke, berarti diskon hubungi Mbak Windy sendiri. Bener. Nanti, tapi kalau dari angsuran nanti kalau kita bahas angsuran, kalian bisa nebak sendiri nanti diskonnya berapa sebenarnya. Yes. Kita ngomong angsuran kalau gitu. Oke, angsurannya. Nah, ini untuk angsuran ringan ya. Nah, ini kamu bisa bawa pulang R3 GX manual itu di DP 30.300.000. Oke. Angsurannya 4.800.000-an selama 5 tahun. 4,8 selama 5 tahun ya. Masih oke banget loh. Masih oke banget, Mas. Terus. Nah, kemudian itu yang 50-50 yang tenornya 1 tahun. Atau beli cash bayarnya 2 kali gitu. Nah, DP bayar pertama itu 119 juta aja. 119. Ya, angsurannya atau bayar di tahun depan itu 129 juta aja. Wah, langsung ketebak nih. Ini varian GX manual. GX manual yang harganya 270 kan? Benar. Oh, udah ketahuan. Sekarang diskonnya berapa? Oke, Civities, hubungin Mbak Windy soal ini semua bisa langsung kontak. Nah, tapi ada lagi nggak promo yang ada 6 yang tahun promo gitu? yang 6 tahun nih, DP ringan banget, DP-nya 1 juta aja. Itu kayak tadi XL7 tadi? Iya, sama. 1 juta. 1 juta doang. Itu angsurannya berapa? Angsurannya hanya di 5,7 jutaan aja selama 6 tahun. Oh, ini karena varian tengah ya, GX ya. Jadi lebih mahal sedikit, tapi ya udah dapat GX gitu ya. Iya. Udah dapat hybridnya. Bener. Gitu. Oh ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman masih mau cari mobil yang NIK 2023, kita masih nyediain unitnya untuk R3 maupun XL7. Oh, masih ada ya? Yes, tapi bener, ini terbatas Mas. kali ya? Terbatas banget, makanya yang mau kedapatan secepatnya hubungin Windy. Hubungin Mbak Windy, dan itu pasti diskonnya lebih tinggi lagi, Mbak? Lebih tinggi, jauh lebih tinggi gitu. Jadi kalau mau dapat mobil baru saat masih baru, 23 kan baru facelift soalnya, dan 2024 ya masih 2024 baru jalan 3 bulan, belum mungkin tiba-tiba dapat facelift lagi dong. Benar. Dan itu udah lebih worth it lagi sih ngambil yang 2023. Menarik ya. Nah Mas, nih buat teman-teman Suzuki nih, mungkin ada yang mau ngasih hadiah atau kado yang udah full nih puasanya selama sebulan. Oh iya. Nah, buat keluarga, buat anaknya, buat anaknya. Misalnya anak-anaknya baru kali ini pertama kali puasa, pengen dikasih hadiah puasa bener. Full gitu ya. Nah, ada apa tuh? Ini ada unit Baleno Mas. Ini anak-anaknya culture banget nih. Iya. Karena dapat Baleno, mobil kenceng, fiturnya lengkap, bener. Desainnya masih oke. Bener, oke Bang. Menurutku cocok banget nih Baleno. Yes, berapa kalau Baleno sekarang harganya? Baleno harganya 283.900.000. 283.900. Oh, jadi naik 2 juta ya? Iya, naik juta. Untuk NIK 2024. Yes, okay. benar. Masih oke banget, dan diskonnya? Diskonnya tetap hubungin Windy. Gak bisa guys, dikorek guys, harus kita cari-cari sendiri atau japri sendiri Mbak Windy. Nomor yang ada di sini, oke? Oke, kalau ini berapa Mbak? Angsurannya, promo angsuran ringan ya. Yes. Nah, ini DP-nya kamu bisa bayar 43 juta aja. 3 juta. Angsurannya 5 juta selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Oke. Ini worth it, ini titik tengah ya. Benar. Jadi nggak terlalu lama tenornya, DP-nya juga nggak terlalu mahal. Benar. Masih oke banget. Okay. Terus yang selanjutnya yang beli cash 50-50? bayar 2 kali atau 50-50.
Nah, ini DP bayar pertama 139 juta aja. 139 juta. Iya. Okay. Nah, bayar di tahun depannya itu 141 juta aja. Sudah termasuk asuransi all risk 1 tahun. Oh ya, sebenarnya kelihatan tuh diskonnya. Karena memang ini NIK 24 ya Mbak ya? NIK 2024. Iya, memang kesannya diskonnya dikit tapi udah ada diskon guys. Tenang aja, mobil baru. Kalau yang 6 tahun Mbak, ada juga? Yang 6 tahun ada nih. Berapa tuh? DP-nya 10 jutaan aja. 10 jutaan? Iya. Untuk angsurannya 5,9 jutaan aja selama 6 tahun. Selama 6 tahun 5,9 jutaan doang ya. Oke. Gak boleh tuh ada yang 1 juta gitu DP Mbak? Belum. Boleh sih, nanti bisa hubungin Windy. Oh bisa ternyata guys, hubungi sendiri ya. Bisa hubungin Windy. Ternyata masih bisa diotak-atik sendiri, makanya memang ini apa ya, cuma angsurannya acuan aja. Acuannya. Jadi kalau misalnya ternyata kondisi finansialnya lain, bisa di-adjust sendiri sesuai dengan kemampuan para CVTs dan langsung hubungin Mbak Windy sendiri. Nanti dia akan dihitungin juga ya Mbak ya? Iya benar. Pastinya tuh. Tapi kalau ngomongin Mbak Windy, ngomongnya soal Suzuki aja ya? Benar. Jangan kemana-mana Mbak ya? Jangan kemana-mana, apalagi di bulan puasa ya. Oh bulan puasa tuh, dibilangin tuh, jangan kemana-mana bulan puasa. aneh-aneh. Ntar amal ibadahnya nggak diterima loh. Oke. Thank you banget nih Mbak Windy, udah ngobrol-ngobrol, worth it banget ya. Tadi kita bahas soal SL7, R3 itu juga bisa jadi pilihan. Atau sekedar kalau misalnya kalian nggak mau mudik di tahun ini, mau sekedar ngasih mobil buat anak kalian atau istri atau siapapun keluarga kalian gitu ya, beliin atau mobil baru yang enak dipakai dalam kota, Baleno juga bisa jadi pilihan ya. Yes, benar Mas. Masih cukup worth it banget. Oke, CVT itu aja. Jadi menarik banget, kalian bisa langsung hubungi Mbak Windy sendiri untuk tahu diskon lebih lanjut atau skema-skema angsuran yang lebih menarik dan cocok untuk kondisi finansial para CVTs pastinya. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, ini subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami dan YouTube dan TikTok kami di @cvt.indonesia. Di sana banyak banget keseruan dan juga cerita-cerita reels, info-info otomotif lainnya yang bisa kalian jadikan guidance untuk selama ini. Gimana Mbak Instagramnya Mbak? Instagramnya di Suzuki Jakarta _mobil. Suzuki Jakarta _mobil. Untuk tahu info lebih lanjut, promo-promonya misalnya ada perubahan promo atau penambahan promo yang lebih gokil daripada yang kami sebutkan, bisa di Instagramnya Mbak. Benar. Oke. Jangan DM yang enggak pokoknya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.